Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita hari ini untuk kalau kita hidup mau menyenangkan hati semua orang, satu kali kelak kita akan terjebak. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Engkau mengubah sikap hati kami melalui firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita baca Alkitab kita dari Injil Markus pasal 15 ayat 15. Markus 15 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Amin. Sudah tahu siapa ini Barabas? Barabas itu pemberontak. Dia pernah bunuh 600 orang. Ya, karena dia pemberontak. Dan itu dilepaskan oleh ini Pontius Pilatus. Karena untuk menyenangkan hati orang yang mau menyalibkan Yesus. Dan Yesus justru yang tidak pernah memberontak, tidak pernah buat kekerasan, yang paling banyak menolong orang. Sebagian penafsir mengatakan bahwa kemungkinan besar istrinya Pontius Pilatus itu yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi dia tidak berdaya. Untuk apa? Kenapa? Coba saudara perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati banyak orang itu. Memuaskan hati orang. Menyenangkan hati orang. Nah, disinilah kita melihat mayoritas, ya, dengan suara keras mereka salibkan Yesus, salibkan Yesus. Akhirnya Pontius Pilatus yang sebenarnya bisa, ya, kalau dia berani, ya, dia katakan, hei, kalian tidak tahu apa-apa, saya yang punya kuasa di sini. Ya. Mereka mau lawan bagaimana? Karena mereka tidak punya hak sebagai daerah orang jajahan, mereka tidak punya hak untuk menghukum mati orang. Itu sebab mereka mendesak kepada Pontius Pilatus sebagai wali negeri, perwakilan dari kaisar di tempat itu. Itu yang kita perlu perhatikan sekarang. Ada begitu banyak masalah terjadi karena kita mau menyenangkan hati banyak orang. Sudah mendengar cerita kan? Ya, cerita di media dan di pengadilan. Ada banyak orang yang kemudian terjebak dalam salah menggunakan uang, ya, karena apa? Desakan oleh pasangannya. Ada permintaan-permintaan tertentu. Ya, kita berapa tahun yang lalu, ya, saya rasa kita mendengar bagaimana seorang anak muda akhirnya masuk penjara. Kenapa begitu? Karena orang tuanya punya banyak uang, jadi dia semena-mena. Akhirnya menganiaya temannya sendiri, akhirnya temannya itu meninggal. Itu karena apa? Dia punya kekuasaan. Dia punya kekuatan. Itu yang berbahaya. Oleh sebab itu ada pepatah mengatakan, pepatah hukum mengatakan, kalau mau tahu tabiat seseorang, tolong beri dia kekuasaan. Kalau orang sudah berkuasa, biasanya dia lupa daratan. Itu sebabnya mengapa kita semua ini sebagai orang percaya, tolonglah hidup apa? Hidup berdasarkan apa? Firman Tuhan ini. Nah, saya ingin baca untuk kita semua. Yohanes pasal 17 ayat 17, ya. Yohanes 17 ayat 17.
Yohanes 17 ayat 17 bunyinya demikian. Kata firman Tuhan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Inilah kebenaran. Jadi ikut apa kata firman Tuhan, walaupun itu mungkin dianggap melawan arus. Jadi jangan takut kepada suara orang lain kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan. Mari kita ikut kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Jadi itu sebabnya mengapa saya selalu katakan kepada saudara-saudara sekalian, juga dalam siaran ini saya tayangkan di situ ayat firman Tuhan, bacaan Alkitab untuk setahun. Ya, saudara bisa catat juga dalam dalam renungan saya makanan bergizi hari ini yang tertulis di bagian akhir selalu saya muat ayat firman Tuhan, bacaan Alkitab. Jadi kalau saudara membacanya setiap hari, maka satu Alkitabnya selesai sudah baca, supaya saudara mengerti kebenaran. Itu Alkitab, saudara sekalian, itu lengkap sekali. Lengkap. Ya. Jangan kita bilang Alkitab itu perlu ditambah sana sini. Tidak. Alkitab itu lengkap. Sampai bagaimana hukum perang, bagaimana kehidupan suami istri, semuanya lengkap. Bagaimana memperlakukan uang, bagaimana memperlakukan orang yang berhutang dan tidak mampu bayar, semua lengkap. Oleh sebab itu, mari kita lebih lagi memperhatikan firman Tuhan ini. Itu sebabnya hukumannya menurut sejarah gereja, saudara sekalian. Maka kemudian katanya itu karena dia waktu itu di sini tidak disebutkan dalam Injil Markus, tapi dalam Injil Matius misalnya disebutkan bahwa kemudian mengambil air dan lap, dia cuci tangannya dan dia katakan, aku tidak bersalah pada orang ini. Tapi Tuhan tahu. Dia buat itu tadi kata Injil Markus. Kemudian dia selesai tugasnya sebagai wali negeri, pulang ke Roma, sampai di sana dia gila, saudara sekalian. Dia gila, kemudian cuci tangan di mana-mana, kemudian di got di mana-mana dia cuci tangan, kemudian akhirnya tangannya infeksi dan dia mati dengan tangan yang penuh dengan luka-luka. Itu sebabnya mengapa saya mau sekali lagi tekankan kepada kita, jangan hidup untuk mau menyenangkan semua orang, tapi mari kita hidup mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Beri kami anugerah-Mu untuk mengalami lagi hal-hal luar biasa bersama dengan Tuhan, karena kami selalu ingin menyenangkan hati Tuhan dan kami mau hidup dalam kebenaran, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.